Tepaki. Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita bisa mencapai goal-goal kita di tahun ini. Hari ini Bang Ceder akan menceritakan film berbahasa Kanada yang berjudul KGF Chapter 2. Skor IMDb-nya 8,9. Film ini dibintangi oleh aktor sandalwood Rocking Star Yash dan disutradarai oleh Prasan Neil. Film ini sudah ditunggu jutaan umat di seluruh penjuru dunia. Teaser film ini sudah ditonton sebanyak 260 juta view. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Rocky adalah pemimpin KGF yang baru, Adira adalah adik Surya Vardan yang ingin merebut kembali KGF. Guru Pandian adalah ketua partai penguasa. Ramika adalah ketua partai oposisi yang diktator. Surya Vardan adalah penemu tambang emas KGF. Surya Vardan mempunyai adik bernama Adira. Beberapa tahun kemudian, Surya Vardan meninggal dunia karena sakit. Adira menghilang sejak meninggalnya Surya Vardan. Kepemimpinan KGF diambil alih oleh Garuda dan Virat yang merupakan anak Surya Vardan. Garuda memimpin KGF dengan kejam dan menjalankan praktek perbudakan. Ia tidak segan membunuh para pekerja untuk dijadikan tumbal. Garuda meneruskan bisnis tambang emas KGF bersama para mafia yang menjadi anak buah ayahnya dahulu. Ada Shetty yang menguasai kota Mumbai. Peran Shetty begitu penting karena Mumbai adalah pintu utama ekspor-impor. Kamal bertugas mengatur pabrik, Rajendra bertugas mengatur distribusi, Andrew bertugas mengatur wilayah barat, dan Guru Pandian bertugas membackup KGF secara politik sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri yang berkuasa. Inayat Khalil adalah mafia kaya raya yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Beberapa tahun lalu, Inayat Khalil berusaha melebarkan sayap bisnisnya dengan memasuki pasar India. Inayat Khalil mencoba menjual barang dagangannya melalui kota Mumbai, namun selalu digagalkan Rocky. Rocky adalah jagoan kota Mumbai. Sejak kecil, Rocky berjanji kepada mendiang sang ibu bahwa dirinya akan hidup kaya raya dan mempunyai banyak emas. Akhirnya, dengan keberanian dan tekad yang bulat, Rocky menyelinap masuk ke tambang emas KGF dan berhasil membunuh Garuda dan Virat. Sejak itu, Rocky menjadi pemimpin baru di KGF. Tidak banyak orang yang mengenal dan mengetahui wajah Rocky. Namun nama Rocky sangat dikagumi dan ditakuti banyak orang. Khususnya di kota Mumbai karena Rocky berasal dari sana. Kepemimpinan Rocky di KGF tidak disukai para mafia. Terlebih lagi Adira. Adira bertekad akan merebut kembali KGF. Sebagai raja baru KGF, Rocky memanggil Kamal, Rajendra, Andrew, Rina, dan Guru Pandian untuk melakukan rapat bisnis di KGF. Terlihat Rocky datang menggunakan helikopter dan disambut rakyat KGF dengan sukacita. Mereka menganggap Rocky sebagai dewa penolong karena Rocky menghapus praktek perbudakan. Rocky memberikan mereka semua makanan dan tempat tinggal yang layak. Karena itu, rakyat di KGF rela mati demi Rocky. Rocky berjalan masuk ke ruang rapat dengan gagahnya. Rocky duduk dan memimpin rapat. Dalam rapat itu, Rocky mengatakan, mulai sekarang Rocky akan mengatur semuanya dengan adil. Rocky akan membuat bisnis emas ini terus berjalan. Namun Kamal yang iri hati dengan keberhasilan Rocky mengatakan Rocky tidak pantas memimpin KGF karena Rocky bukan berasal dari orang kaya raya seperti dirinya. Tanpa basa-basi, Rocky langsung menembak Kamal hingga tewas.
Setelah itu, Rocky meninggalkan ruangan. Rina yang merupakan putri Rajendra dengan terpaksa akan tinggal bersama Rocky di KGF untuk menemani Rocky. Rina tidak bisa menolak dan hanya menurut saja. Para mafia itu tidak suka dengan Rocky dan berencana akan membunuh Rocky. Terlihat seorang pemuda muslim bernama Farman sedang berlatih memegang senapan untuk menjadi penjaga di pintu masuk tambang emas KGF. Farman rela mati demi Rocky karena baginya Rocky adalah dewa penolong. Rina tidak suka tinggal di KGF. Rina mencoba membunuh Rocky dengan mendorongkan senapan ke arah Rocky. Namun Rocky tidak takut karena Rocky sangat mencintai Rina. Rocky terus bersabar untuk mendapatkan cinta Rina. Rocky kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat seorang tahanan yang tidak lain adalah Vanaram. Vanaram adalah kepala keamanan KGF semasa kepemimpinan Garuda. Rocky tidak membunuh Vanaram. Rocky justru menyelamatkan Vanaram karena Rocky ingin Vanaram tetap menjaga KGF. Vanaram tidak punya pilihan lain dan bersedia bekerja untuk Rocky. Vanaram kemudian dibebaskan dan langsung pergi ke lapangan untuk melatih Farman dan pemuda lainnya menjadi penjaga pintu masuk tambang emas KGF. Semua orang terpukau dengan keahlian Vanaram dalam menembak. Rocky mulai melakukan penggalian titik bor baru untuk mencari kandungan emas yang lebih besar. Dan ternyata Rocky menemukan 8 titik bor baru yang selama ini disembunyikan Surya Vardan. Penemuan itu Rocky sampaikan kepada para mafia dalam rapat. Mereka justru semakin membenci Rocky karena dengan penemuan itu Rocky akan menjadi kaya raya dan tidak tertandingi. Seusai rapat, Rocky turun ke lapangan dan memulai penggalian. Tindakan Rocky yang karismatik dan berwibawa itu diikuti oleh rakyat KGF. Mereka semua mulai melakukan penggalian. Saat istirahat, Rocky tidak gengsi untuk duduk dan makan bersama rakyat KGF. Mereka semua semakin mencintai Rocky. Sore hari, para bocil bermain di istana kediaman Rocky. Rina memarahi mereka karena terus meneriaki Rocky yang mereka anggap sebagai pahlawan. Para bocil itu lalu mengajak Rina ke tambang emas KGF dan melihat kepemimpinan Rocky yang arif dan bijaksana. Rocky memberikan kebebasan bagi para warga muslim KGF untuk melakukan sholat. Dahulu, semasa kepemimpinan Garuda, setiap bayi perempuan yang lahir pasti dibunuh. Sekarang ada seorang ibu yang memiliki bayi perempuan. Sang ibu memohon kepada Rocky untuk memberikan nama pada bayi itu. Rocky memberikan nama Shanti yang tidak lain adalah nama ibunda Rocky. Rina mulai mengagumi sosok Rocky. Setelah berhasil melatih para pemuda, Vanaram meletakkan Farman dan beberapa pemuda lain untuk berjaga di pos 1 pintu masuk KGF. Rocky mulai melakukan pengiriman emas. Para mafia itu berencana menggagalkan pengiriman itu. Ragavan adalah seorang polisi yang sejak dahulu ingin menghancurkan KGF, namun upaya Ragavan selalu gagal. Ragavan mendapatkan informasi bahwa ada pemimpin baru di KGF. Ragavan penasaran dengan sosok misterius yang menjadi pemimpin baru di KGF itu. Ragavan mulai melakukan pencarian. Pagi hari, para pekerja KGF sedang melakukan penataan barang di gudang. Namun tiba-tiba mereka menemukan pedang Adira. Sontak semua orang lari ketakutan. Rocky yang melihat pedang itu hanya terdiam karena Rocky tidak mengenal Adira. Vanaram lalu menceritakan sosok Adira kepada Rocky. Adira dikenal kejam dan mengetahui semua seluk-beluk mengenai KGF. Karena tambang emas KGF dibangun oleh Surya Vardan dan Adira. Malam hari, Farman dan pemuda lainnya sedang berjaga di pos 1 pintu masuk KGF. Tiba-tiba, Adira dan pasukannya datang dan menghancurkan pos itu. Farman dengan cepat mengambil bensin dan membakar jembatan agar Adira tidak bisa memasuki pintu utama. Tapi ternyata Adira tidak bergeming dan berjalan di atas api. Adira memegangi tali jembatan dan memerintahkan pasukannya menyeberangi jembatan. Adira lalu memenggal kepala Farman hingga tewas. Di sisi lain, Andrew berkomplot dengan Adira bertindak licik dengan membunuh Rajendra untuk memancing Rina keluar. Jika Rina keluar dari KGF, Rocky pasti mengikutinya karena Rocky sangat mencintai Rina.
Pagi hari, Rina melihat berita bahwa Rajendra sang ayah tewas dibunuh. Rina mencoba kabur dan keluar dari KGF menggunakan mobil merah. John, tangan kanan Adira yang sudah berada di perbatasan, berhasil menculik Rina. Rocky langsung masuk ke dalam mobil hitam andalannya dan berusaha menyelamatkan Rina. Rocky dan John kemudian turun dari mobil dan baku hantam di dekat pos penjaga. Anak buah John lain mengeroyok Rocky, namun Rocky dengan gagah berani menghajar mereka semua hingga tewas. Rocky terbakar emosinya melihat John yang bertindak kasar kepada Rina. John membawa Rina berjalan dekat pos penjaga. Ternyata di sana ada Adira yang siap menembak. Saat Rocky muncul, Adira langsung menembak tepat di dada Rocky hingga jatuh tersungkur. Adira sengaja tidak membunuh Rocky. Adira mempersilahkan para pekerja KGF membawa Rocky dan mengaraknya di tengah rakyat KGF agar Rocky yang mereka anggap sebagai dewa penolong terlihat lemah tak berdaya. Rina dan para pekerja KGF lalu mengangkat dan membawa Rocky ke istana untuk diobati. Semua orang menangis histeris mendoakan keselamatan Rocky. Salah satu pekerja mengatakan Adira telah membunuh para pemuda yang berjaga di pos 1. Semua orang ketakutan mendengar nama Adira dan Ibunda Farman menangis sedih atas kematian anaknya. Mendengar Rocky yang terluka parah, para musuh Rocky mulai menguatkan koalisi. John mengebom konvoi truk yang membawa emas KGF. Shetty berhasil membunuh orang-orang loyalis Rocky di kota Mumbai. Anggota DPR mulai mengeluarkan opsi tidak percaya kepada Guru Pandian. Posisi Guru Pandian mulai terancam. Adira mengarak truk yang berisi puluhan mayat pekerja KGF yang berpihak kepada Rocky. Kepemimpinan Rocky mulai melemah. Fanaram, Rina, dan semua rakyat KGF harap-harap cemas menunggu Rocky yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Setelah beberapa jam diobati, tiba-tiba Rocky berteriak kesakitan. Rocky melihat sosok almarhum ibunda yang menenangkannya dengan mengatakan, "Anakku, kau tidak boleh takut karena ibu akan selalu berada di sisimu." Seketika itu, Rocky tertidur. Beberapa jam kemudian, Rocky terbangun. Rocky menerima telepon dari Shetty yang mengatakan dengan sombongnya bahwa kota Mumbai sudah Shetty kuasai lagi. Rocky semakin terbakar emosinya. Rocky mencoba bangkit dan berdiri. Tiba-tiba, Ibunda Farman masuk ke kamar Rocky sambil menangis dan memohon agar Rocky membawa jenazah Farman padanya karena Ibunda Farman ingin melihat Farman untuk terakhir kalinya. Rocky lalu menelpon pamannya yang bernama Kosim di kota Mumbai. Rocky memerintahkan Kosim untuk mengumpulkan pasukan berani mati yang lebih banyak lagi. Setelah menelpon, Rocky mengatakan kepada Fanaram ia akan pergi berlibur. Fanaram bingung dengan perkataan Rocky. Rocky lalu membawa banyak emasnya dan naik helikopter. Semua rakyat KGF resah dan bingung dengan kepergian Rocky. Apakah Rocky pergi meninggalkan mereka atau ada urusan lain? Di sisi lain, Fanaram sedang meyakinkan para bocil bahwa Rocky tidak meninggalkan mereka. Rocky ibarat seekor harimau yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah tiba waktunya, harimau akan menerkam mangsanya hingga tewas. Ternyata Rocky pergi ke Dubai untuk menemui Inayat Khalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky duduk dan membicarakan bisnis dengan Inayat Khalil. Rocky mengajak Inayat Khalil bekerja sama, namun Inayat Khalil menolak karena Inayat Khalil merasa kerajaan Rocky sudah jatuh. Rocky lalu berdiri dan meminta senjata Kalashnikov yang dipegang salah satu anak buah Inayat Khalil. Di sisi lain, pasukan berani mati Rocky di kota Mumbai yang terdiri dari tukang roti, nelayan, dan lain-lain berhasil membantai seluruh anak buah Shetty hingga tewas. Dalam sekejap, kota Mumbai dikuasai kembali oleh Rocky. Di saat yang bersamaan, Inayat Khalil mendapatkan kabar bahwa kota Mumbai dikuasai kembali oleh Rocky. Seketika itu, Inayat Khalil kagum dengan ketangguhan Rocky. Inayat Khalil terpaksa harus bekerja sama dan patuh kepada Rocky. Di KGF terdengar azan berkumandang. Ibunda Farman melakukan sholat dan mendoakan keselamatan Rocky. Terlihat Rocky dan Kosim sedang dalam perjalanan menuju KGF bersama konvoi truk yang membawa senjata Kalashnikov. Tiba-tiba Adira dan semua anak buahnya mengebom jalan dan menghambat konvoi truk Rocky.
Rocky turun dari truknya dan memberondong mereka semua hingga tewas. Tupaki.